Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Orientakesi NIM 1620 40012. Saya akan mempresentasikan untuk ujian skripsi saya berjudul Perlindungan Hukum terhadap TKI ilegal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Latar belakang dari penelitian yang saya ajukan adalah pada tahun 2015 mayoritas korban dari tindak pidana perdagangan orang didominasi dari kelompok buruh migran Indonesia yang lebih dikenal sebagai tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan diperkirakan ada 20% yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pada tahun 2017 ada 5 daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona merah tindak pidana perdagangan orang, antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Landasan teori yaitu penelitian terdahulu, teori perlindungan hukum, teori tenaga kerja Indonesia, teori tenaga kerja Indonesia ilegal, teori korban, dan teori tindak pidana perdagangan orang. Penelitian terdahulu yaitu Trinuka Puji Astuti yang berjudul Indonesia dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara, Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran pada tahun 2011. Mustika Prabaningrum Kusumawati yang dengan judul Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman Pahlawan Devisa Negara pada tahun 2017. Effort co-writer Daniel Nandang Mulyana Budi Wibawa dalam penelitian yang berjudul Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017. Lydia Natasha Purba dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal ke luar negeri. Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen nomor 84 Pitsus 2016 PN Kebumen pada tahun 2019. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang atau statute approach. Bahan hukum yang saya gunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode deduktif. Pembahasan perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yaitu perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia berdasarkan hukum nasional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan termuat lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia berdasarkan hukum internasional yaitu pada Konvensi ILO International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional dan pada Konvensi Internasional Perlindungan Hak Semua Buruh dan Anggota Keluarganya yaitu Konvensi PBB 1990 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia ilegal. Pekerja migran ilegal mendapatkan perlindungan sebagai warga negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ayat 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 28I ayat 4 dan 5. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, yakni pada pasal 18 ayat 1 dan 2 dan pasal 19b. Konvensi PBB 1990 tentang Konvensi Internasional Perlindungan Hak Semua Buruh dan Anggota Keluarganya yang memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2012. Konvensi ini berlaku bagi seluruh pekerja migran yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Selanjutnya, perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia ilegal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 31
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang secara khusus diatur dalam pasal 43 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang yang mengenai tindak pidana perdagangan orang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children, atau Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Kesimpulan. Poin pertama yaitu peraturan mengenai perlindungan pekerja migran yang berlaku di Indonesia tidak mengatur perlindungan bagi pekerja migran ilegal atau irregular, tetapi telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran yang tidak memiliki izin untuk melakukan pemberangkatan atau pengiriman pekerja migran. Poin kedua yaitu namun pada tahun 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 1990 mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Pada pasal 5 menyatakan bahwa konvensi ini berlaku baik bagi pekerja migran yang berdokumen maupun pekerja migran yang tidak berdokumen mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang sama. Dalam hal ini bentuk perlindungan termuat pada pasal 8 sampai dengan pasal 33 yang berupa terpenuhinya hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh pekerja migran. Poin ketiga, tenaga kerja ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yakni pasal 43 dan pasal 54 ayat 1. Saran, pemerintah sebaiknya lebih sering untuk memberikan sosialisasi dan pendekatan hingga ke unit kecil desa yang masyarakatnya banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui proses tata cara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah harus lebih banyak melaksanakan program pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan karir tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang yang diminati untuk bekerja di luar negeri. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga PPT ini dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai skripsi yang telah saya tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.